Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk kita semua. Alhamdulillah, mari kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia beliaulah pada hari ini kita masih bisa menikmati indahnya dunia alam semesta ini. Selawat berserta salam tak lupa kita hadirkan untuk pucuk pimpinan umat Islam di sedunia, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena berkat beliaulah kita bisa, karena berkat beliau yang awalnya dulu kita berada di alam kegelapan, sekarang telah berada di alam penuh terang benderang seperti yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, sebelum masuk ke dalam materi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Oki Afriansah dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Selanjutnya terima kasih saya ucapkan kepada para Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Abdul Nazar Saputra MPD dan Bapak Ruki Ahmad MPD. Baik, di kesempatan sekali ini izinkan saya itu akan membahas itu tentang perbedaan penjas dan olahraga, yang mana banyak sekali kalangan yang mengatakan bahwa penjas dan olahraga itu adalah sama. Padahal penjas dan olahraga itu ada perbedaannya. Mari kita ungkap satu persatu. Yang pertama itu penjas. Penjas itu sendiri adalah salah satu bagian integral yang memiliki sistem pendidikan secara keseluruhan sehingga dapat melaksanakan pendidikan jasmani sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut dan dapat melakukan aktivitas jasmani untuk mengembangkan potensi kehidupan sehat. Namun, dari istilah penjas itu tadi, erat hubungan istilahnya dengan olahraga tersebut, yang mana istilahnya itu berhubungan dengan olahraga, yaitu istilah dalam pendidikan jasmani itu karena kedua hal itu saling berkaitan, seperti dalam undang-undang, seperti ada umpama yang menyerupainya, sebelumnya lebih cenderung mirip antara penjas dan olahraga itu. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang menerangkan bahwa pendidikan merupakan salah satu usaha yang sadar yang dilakukan oleh peserta didik untuk melalui kegiatan dalam bimbingan dan dapat pelatihan bagi peranan di masa depan atau masa yang akan datang. Jadi, secara garis besar, pendidikan jasmani merupakan aktivitas badan dan tubuh yang lebih aktif dalam bidang gerak tubuh sehingga dapat dijadikan sebagai alat atau media untuk mendidik guna untuk tercapainya tujuan dalam pendidikan yang umum. Sedangkan menurut bahasa penjas, sedangkan menurut istilah jasmani merupakan bentuk badan atau tubuh melalui aktivitas dengan gerakan badan yang dijadikan sebagai alat untuk mendidik mata pelajaran yang lainnya. Jadi, penjas ini adalah salah satu penunjang mata pelajaran lainnya. Gimana? Masih semangat? Alhamdulillah. Semoga kita betah ya. Selanjutnya yaitu pengertian olahraga. Olahraga merupakan aktivitas yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan karena hal itu sebagai salah satu kegiatan fisik untuk seseorang dan menambah kualitas kesehatan terhadap tubuh manusia tersendiri. Kita bisa melakukannya di waktu-waktu luang. Olahraga itu juga dapat mendorong kepada dalam pendidikan jasmani yang memiliki dan mengembangkan keterampilan
kemampuan fisik serta pola hidup yang sehat sehingga kita terhindar dari penyakit atau mara bahaya lainnya. Olahraga itu berasal dari sebuah kata sport. Dalam bahasa Amerika itu yang diartikan sebagai aktivitas dalam bermain dan diorganisir yang menyatakan bahwa olahraga itu ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu sebagai bentuk keterampilan tingkat tinggi, serta yang kedua itu dimotivasi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Ada faktor dari luar sehingga kita melakukan olahraga dan ada faktor dari diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu lembaga yang mengatur dan mengelolanya sendiri. Maka sebab dari itu, dari definisi yang telah saya jelaskan tadi, itu antara perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga terhadap aktivitas yang menggunakan keterampilan dengan tingkat yang tinggi dan diikati dari sebuah peraturan dan pelaksanaannya yang telah disepakati atau telah dicantumkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya itu kita akan membahas persamaan. Ada sedikit persamaan antara pendidikan jasmani dan olahraga. Olahraga dan penjas dapat dimanfaatkan ke dalam proses kependidikan. Terkadang pada dasarnya dapat muncul untuk kepentingan pendidikan pribadi. Sedangkan penjas dan olahraga itu tidak akan lepas dari aktivitas jasmani, sehingga perbedaan antara penjas dan olahraga itu ada yang signifikan, yaitu pendidikan jasmani. Perbedaan antara penjas dan olahraga. Penjas itu adalah peserta itu harus memiliki tujuan guna untuk mencapai ada tujuan dalam pendidikan jasmani tersebut. Sedangkan dalam olahraga itu tujuan memiliki tujuan itu guna mendapatkan prestasi yang tinggi, untuk mencapai prestasi. Selanjutnya, kalau dalam pendidikan jasmani itu berorientasi dengan kebutuhan dan perkembangan peserta yang awalnya tidak tahu dan mengetahui. Sedangkan dalam olahraga itu berorientasi dalam bentuk pola latihan. Dan dalam penjas ini, waktu pelaksanaan itu tidak tiap pertemuan ada, dan sedangkan dalam olahraga waktu pelaksanaannya tidak dibatasi. Boleh kapan saja, kapan kita maunya. Baik, dari penjelasan saya tersebut dapat disebutkan bahwa pendidikan jasmani dan olahraga itu memiliki perbedaan yang signifikan dari berbagai aspek dalam kegiatannya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai penjas dan olahraga, perbedaan penjas dan olahraga. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dengan Pak Tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.